Bantuan untuk warga Palestina masih tertahan di Rafah, Mesir, perbatasan wilayah Mesir dan Palestina termasuk bantuan dari Indonesia. Lalu bagaimana nasib bantuan-bantuan ini? Berikut wawancara Gracia Ben bersama Eko Sulistyo, relawan SAR di Yordania dalam Sedang Viral. Mas Eko, selama ini seperti apa sih pendistribusian bantuan-bantuan dari negara-negara lain dan juga khususnya Indonesia yang mengirimkan bantuan ke Palestina? Bisa dijelaskan nanti mekanisme pendistribusiannya seperti apa? Apakah akan sampai nantinya? Nah, kalau yang bicara di Gaza, saya kemarin sempat berangkat ke sana untuk mencoba masuk. Jadi saya berdua teman saya mencoba melihat proses pendistribusian. Ternyata proses pendistribusian bantuan tidak semudah yang dibayangkan mungkin ya. Jadi waktu saya kemarin ke sana itu 200 truk aja itu mengantri lebih dari 2 minggu. 200 truk tuh, 200 truk besar-besar yang bannya tuh 12. Itu 200 truk ngantri, dan saya tanya ke driver-driver itu, mereka nggak ada yang tahu kapan bisa masuk. Jadi itu aja mereka masih mengantri. Nah, apalagi orang tuh tidak diperkenankan masuk ke dalam, jadi dijaga ketat. Jadi saya tuh sebenarnya sudah mengantongi surat ada penjemputan atau ada penjamin dari teman-teman mitra lokal di sana yang untuk masuk. Nah, tapi ternyata belum bisa masuk. Dan di situ juga banyak warga-warga yang keluar, tapi yang berpaspor atau berkewarganegaraan asing. Nah, dari tanggal 12 Oktober sampai kemarin itu tanggal 5 November, itu ada 74 pesawat yang menurunkan bantuan di airport Aris di Mesir. Ya, itu baru menurunin. Dan dengan total muatannya kurang lebih 1.650 ton total. Nah, terakhir, itu waktu kemarin diperbolehkan tuh 50 truk masuk. Nah, ketika truk itu masuk di perbatasan Rafah itu, dia kan masih ada pintu lagi yang dijaga oleh Zionis Israel. Itu dijaga lagi, diperiksa lagi. Ternyata dari 50 truk itu nggak semuanya boleh masuk. Nggak boleh masuk karena harus diperiksa lagi. Nah, salah satu barang-barang yang tidak boleh masuk adalah bahan bakar. Bahan bakar tuh nggak boleh masuk. Jadi ibaratnya truk kalau bahan bakarnya banyak itu dikurangin. Jadi jumlahnya hanya yang terbatas yang boleh masuk. Apalagi di dalam kontainernya. Jadi itu diperiksa. Dari 50 itu belum tentu semuanya bisa masuk. Mungkin 5, mungkin 10. Jadi mungkin cuma 1 yang diperbolehkan masuk. Jadi masih selain tentara Mesir yang menjaga perbatasan, ada lagi bea cukainya lah dari Israel. Nah, bahan yang boleh masuk itu bahan makanan, air, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan. Nah, yang saya lihat truk-truk yang boleh masuk itu cuma dari UN dan bulan sabit merahnya Mesir. Nah, itulah kesulitan atau yang tadi Mbak Gracia tanyakan, gimana apakah sampai. Mudah-mudahan barang bantuan dari Indonesia sampai dan pemerintah Indonesia bisa G2G gitu ya. Karena biasanya barang itu kalau nggak dicek, biasanya dapat pengawalan dari militer Mesir. Kalau dapat pengawalan dari militer Mesir, kiri kanan depan belakang, biasanya barang bantuan tuh nggak dicek tuh, langsung bablas terus masuk ke Gaza gitu Mbak. Nah, informasi terbaru, saking ngantrinya, saking susahnya barang-barang itu masuk, Jordania semalam menurunkan barang itu dengan pesawat diterjunkan. Pukul 2 dini hari kurang lebih. Waktu sini, pukul 2, pukul 3 lah dini hari. Ini saya dapat informasi resmi, saking susahnya dia Jordania tentaranya menurunkan barang bantuan itu dengan terjun payung itu ke rumah sakit darurat yang tentara Jordania bikin. Jadi dia suplai obat-obatan, perlengkapan. Ke wilayah Gaza itu Mas ya? Ke wilayah Gaza. Ke wilayah Gaza. Bayangin itu yang nurunin aja dari pesawat dan militernya Jordania. Jadi saya
ya mudah-mudahan barang-barang Indonesia atau bantuan Indonesia bisa cepat masuk dan bisa cepat dikawal sehingga bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat langsung kepada Betul. saudara-saudara kita.